harus mengulang kembali filenya. Baiklah, untuk hari ini saya akan menjelaskan makalah saya yang bertema Gambaran Umum Manajemen Pendidikan Islam. Dalam makalah ini saya membagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pendahuluan pada bab 1, pada bab 2 yaitu pembahasan, dan pada bab 3 adalah penutup. Pada bab 1 terdiri dari 3 bagian juga. Yang pertama adalah latar belakang. Ibu Ratna, tunggu, Ibu Ratna sudah dibagi ke temannya semua makalahnya? Ya, Pak. Di grup kelas, Pak, saya kirim. Lanjut. Kemudian yang kedua rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan makalah. Kemudian latar belakang. Pendidikan adalah hal terpenting di dalam kehidupan manusia, dan setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan dan diharapkan untuk selalu tumbuh dan berkembang melalui pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses kehidupan di dalam pengembangan diri setiap individu untuk hidup dan melangsungkan kehidupan agar menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat. Hal ini sesuai dengan Al-Quran yang artinya sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan manfaat kepada sesamanya. Aduh. Kok pakai hotspot kayak Mas? Duh. Iya toh. Serta keterampilan yang diperlukan baik di dalam masyarakat maupun negara. Pengertian di atas memberikan gambaran bahwa usaha sadar. Maaf, saya potong, Bu Ratna. Ada masukan dari Pak Yakub di grup itu. Sudah benar barangkali yang dikirim itu ya? Apa dicek lagi? Yang di grup itu? Apa biar sama-sama ini? Saya cek sama Pak Yakub itu. Sedikit izin Pak, biar lebih ini. Iya. Izin Pak, itu ada yang PDF Pak, saya sudah kirim Pak tadi. Oh iya, saya buka yang di atas sama Pak. Oke, fadal, maaf. Yuk. Ya, maaf Pak, itu yang di atas itu karena laptop saya bermasalah sehingga dia terikut Pak. Iya, fadal, maaf. Silakan lanjut. Baik Pak. Pengertian di atas memberikan gambaran bahwa usaha sadar dan terencana adalah upaya yang dilakukan untuk membantu anak meraih tujuan dan cita-citanya, membangun kepribadian anak, dan mempertahankan eksistensi anak dalam meningkatkan kemampuan sehingga dapat menyiapkan masa depan yang lebih baik. Menurut M. Hambali dan Muallimin dalam bukunya Manajemen Pendidikan Islam Kontemporer menjelaskan bahwa manajemen bukan hal baru dalam kehidupan manusia. Sejak zaman dahulu, manusia sudah mengenal manajemen. Meskipun secara keilmuan manajemen baru dirumuskan sekitar abad ke-19, tetapi prakteknya sudah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Praktek manajemen hal yang sangat erat berkaitan dengan profesi kehidupan manusia. Setiap jenis profesi memerlukan ilmu manajemen. Ilmu ini diperlukan terutama agar manusia mampu mengelola dengan baik setiap organisasi termasuk organisasi lembaga pendidikan yang dijalankan. Tanpa didasari ilmu manajemen, lembaga tidak akan mendapat hasil maksimal. Untuk mengoptimalkan usaha sadar dan terencana sesuai dengan pengertian pendidikan, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, di atas maka sangat diperlukan manajemen pendidikan untuk membangun suatu konsep pendidikan yang baik agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Untuk mewujudkan pendidikan Islam yang bermutu dan efisien, maka perlu disusun dan dilaksanakan program pendidikan Islam yang mampu membelajarkan peserta didik secara berkelanjutan, karena dengan kualitas pendidikan Islam
yang optimal diharapkan akan dicapai keunggulan sumber daya manusia dapat menguasai pengetahuan dan keterampilan keahlian sesuai pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yang berkualitas, diperlukan manajemen pendidikan Islam yang dapat mengarahkan sumber daya pendidikan. Manajemen pendidikan Islam dapat didefinisikan sebagai ilmu pengelola sumber daya manusia Islam untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif membangun potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak, mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya terhadap masyarakat negara. Gambaran manajemen pendidikan Islam, maka dalam makalah ini saya membahas beberapa pokok. Yang pertama adalah bagaimana sejarah pengembangan pendidikan Islam, kemudian prinsip-prinsip dasar manajemen pendidikan Islam, kemudian peran pemerintah dalam pengembangan pendidikan Islam, kemudian peran lembaga pendidikan dalam manajemen Islam, dan tantangan dan isu dalam manajemen pendidikan Islam. Itu tadi rumusan masalahnya, dan tujuan masalahnya adalah untuk mengetahui bagaimana pengembangan manajemen pendidikan Islam, kemudian untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip dasar manajemen pendidikan Islam, kemudian untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam manajemen pendidikan Islam, kemudian untuk mengetahui bagaimana peran lembaga pendidikan dalam manajemen, dan untuk mengetahui tantangan dan isu manajemen pendidikan Islam. Pertama, gambaran umum manajemen pendidikan Islam. Manajemen berasal dari bahasa Latin, terdiri dari kata manus dan gri, berarti melakukan. Kata tersebut digabung menjadi sebuah kata kerja. Manager memiliki arti menangani. Manager diartikan menurut bahasa Inggris menjadi bentuk kata kerja, to manage. Kata benda manage serta manager untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Manajemen menurut bahasa Indonesia artinya pengelolaan. Manajemen berasal dari bahasa Inggris manajemen, mengisyaratkan makna dewan, inisiatif, dan eksekutif. Manajemen pendidikan artinya pengelolaan terhadap semua kebutuhan institusional dalam pendidikan dengan cara yang efektif dan efisien. Manajemen pendidikan sebagai salah satu komponen dari sistem yang semua substansinya saling berkaitan dengan satu yang lainnya. Manajemen adalah aktivitas untuk mencapai suatu tujuan atau proses penyelenggaraan kerja untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh pendidikan. Manajemen pendidikan adalah seluruh proses penyelenggaraan dalam usaha kerjasama dua orang atau lebih dan usaha bersama untuk mendayagunakan sumber-sumber secara efektif, efisien, dan rasional untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Sejarah perkembangan pendidikan Islam. Sejarah perkembangan pendidikan Islam dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan. Kita bisa melihat mulai dari zaman Rasulullah SAW hingga saat ini. Manajemen pendidikan pada masa Rasulullah SAW adalah sangat sederhana dan berfokus pada pengajaran ajaran Islam. Manajemen pendidikan pada masa Rasulullah adalah sangat sederhana, yaitu mencakup beberapa aspek kunci manajemen pada masanya. Yang pertama adalah pendidikan informal, di mana Rasulullah adalah pendidik utama umat Islam. Ia memberikan pelatihan langsung kepada para sahabatnya melalui ajaran-ajaran. Contohnya adalah teladan dan nasihat pribadi. Kemudian pendidikan religius, yaitu fokus utamanya adalah pengajaran agama Islam dengan penekanan kuat kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kemudian partisipasi aktif, yaitu Rasulullah mendorong partisipasi aktif para sahabat dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Mereka diajak untuk bertanya, berdiskusi, dan mempraktikkan ajaran-ajaran Islam. Kemudian sistem penghargaan dan hukuman. Rasulullah menggunakan
insentif positif atau pahala dan konsekuensi negatif atau hukuman dalam pendidikan